sambutan dari Bupati Majalengka yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Eman Suherman MM, sekaligus membuka acara pagelaran seni akbar Arena Gembira 608 Glorious Generation. Kepadanya dengan segala hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya terlalu besar anginnya, jadi jawab salamnya juga kedinginan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan suaranya biar hilang rasa dinginnya ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya, guru saya, sekaligus mentor saya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani, Kang Haji Dr. Endi, beserta seluruh keluarga besar yang tadi saya dengar datang juga dari keluarga besar dari Kuningan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Dewan Wakaf. Kalau di sini jadi ketua Dewan Wakaf. Tapi kalau setiap pagi jamaah subuh sama-sama dengan saya di Masjid Al-Imam. Nuhun Kang Haji Ande. Luar biasa motivasinya, luar biasa semangatnya. Saya baru tahu bahwa Kang Ande adalah yang selalu terlibat di Pondok Pesantren Al-Madani, bahkan sekaligus sebagai Dewan ya, Pembina Wakaf. Hatur nuhun Kang Haji. Saya percaya di tangan Kang Haji Ande tanah yang kering, tanah yang tak ada hujan ini bisa disulap menjadi sebuah lingkungan yang indah dan nyaman ya. Yang saya hormati Pak Kemenak Kabupaten Majalengka yang ramai diwakili oleh Pak Kasih PD Pontren. Kemudian saya hadir tidak sendiri, saya sengaja mengajak Pak Kadis Pendidikan nih, Pak Dr. Andes Haji Umar, kemudian ada juga Pak Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Pak Haji Wawan, kemudian Pak Kabag Tata Pemerintahan, dan ini sekaligus menjadi keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Madani.
asli dari Kuningan, cuman beliau sudah pindah menjadi orang Majalengka. Dan hari ini sebagai Kabag Tetap Pemerintahan sekaligus menjadi PLT Camat Kadipaten. Yang saya hormati Ibu Camat Sukahaji beserta seluruh jajaran Perkopimcam, hadir Pak Kapolsek Padang Ramil dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Kuwu Desa Cikalong beserta seluruh jajaran, Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujaj, wabil khusus para wali santri, orang tua yang hadir dari segala penjuru. Saya dengar tadi ada yang dari Cirebon, dari Kuningan, bahkan ada dari luar Jawa. Ya, selamat datang di Kota Angin Majalengka. Dan hari ini betul-betul bisa dirasakan dan diketahui bahwa inilah Majalengka dikenal dengan Kota Angin. Karena biasanya setiap bulan September, ya, ini lagi kencang-kencangnya anginnya. Bahkan angin di Majalengka konon katanya lebih kuat dibandingkan dengan angin yang ada di Den Haag di Belanda. Ya. Namun demikian, alhamdulillah tahun ini walaupun bulan ini seharusnya adalah masuk bulan kemarau, tapi karena BMKB mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun kemarau basah. Ya, jadi artinya masuk bulan kemarau tapi masih ada hujan. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita masih ada hujan. Dan ketika ada hujan, alhamdulillah para petani di Majalengka masih bisa melaksanakan cocok tanam yang kedua. Adik-adik, seluruh warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini, izinkan pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Majalengka selaku Bupati Majalengka mengapresiasi dan mengaturkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya Pak Dr. Kiai Endi. Saya sering lewat ke sini, lewat dari Maja sampai Sukahaji, tapi saya belum pernah masuk ke lingkungan pondok pesantren ini. Dan ketika malam hari ini saya masuk ke lingkungan pondok pesantren, Masya Allah luar biasa takjub. Apalagi tadi kalau saya mendengar silsilah perjalanan pondok pesantren ini dari hanya 9 orang tahun 2016, tapi hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama pondok pesantren ini sudah berdiri megah dengan juga teman-teman bisa ngadik-ngadidik kalau istilah bahasa Sunda anak-anak pesantren, sehingga ada yang sampai juara, ya, dan kemudian ada yang sampai juga sekolah ke luar negeri. Ini adalah sebuah perjalanan yang cukup luar biasa yang harus kami apresiasi. Di tengah kondisi hari ini, Bapak sekalian, saya sebagai bupati merasakan betul betapa beratnya seorang pendidik, betapa beratnya seorang guru di tengah-tengah kemajuan teknologi dan perkembangan zaman seperti ini. Kami pun sebagai pimpinan, sebagai bupati sangat menitipkan kepada seluruh guru-guru baik di jajaran pendidikan umum maupun juga pendidikan agama di kementerian. Karena bagaimanapun Bapak sekalian, kita harus mengakui kemajuan teknologi hari ini cukup luar biasa. Dulu ketika kita pernah mendengar bahwa ke depan dan masa yang akan datang dunia akan berada di bawah genggaman kita.
hari ini terbukti bahwa dunia ada cukup dipegang oleh genggam kita. Hanya dengan HP yang kecil maka dunia berada di dalam genggaman kita. Maka siapapun dari mulai anak-anak sampai yang dewasa ketika memegang HP dan ketika punya kemampuan untuk memegang HP, maka kemudian di saat itulah dia akan menjadi paham tentang dunia. Apapun yang terjadi di dunia, apapun yang ada di belahan dunia, maka HP itulah ya bisa membuka, bisa memberikan informasi apapun yang kita butuhkan. Dan itulah ternyata terbukti bahwa dunia ke depan, kata orang tua dulu kita, pasti akan ada di dalam genggaman kita. Ini terbukti. Namun demikian, kemajuan teknologi yang saat ini begitu luar biasa pesatnya. Kadang-kadang sebagai pimpinan Pak Kiai sangat khawatir kalau kita membiarkan begitu saja kemajuan teknologi tanpa kita berikan batasan-batasan untuk menguasainya. Ya. Boleh jadi orang yang atau anak yang berlebihan memegang HP tanpa dikendalikan oleh orang tuanya, tanpa dikendalikan oleh gurunya, maka bisa jadi si anak akan kehilangan siapa yang harus digugu dan ditiru, karena dia selalu ya mendekatkan dirinya, selalu dikuasai oleh sebuah teknologi itu. Makanya saya sangat titip pesan kepada Bapak dan Ibu, Pak Guru, jangan sampai kemajuan teknologi ini membuat anak-anak kita, membuat para putri kita kehilangan panutan yang harus digugu dan ditiru. Ya, oleh karena itu kemajuan teknologi harus dijadikan sebuah entry point, dorongan bagi kemajuan penguasaan ilmu dan teknologi. Tapi jangan sampai membuat terdegradasinya akhlak kita. Jangan sampai terdegradasinya sikap-sikap santun dan baik kita. Ya. Karena tidak sedikit Bapak sekalian, saya mendengar dan membaca di dunia sana hari ini tidak sedikit ya akibat dunia dalam genggaman cukup dengan pegang HP. Ada yang sekarang menganggap bahwa HP dengan Google-nya menjadi Tuhan. Ya. Ada yang bahwa Google itu Tuhannya. Ini tidak sedikit. Bahkan miris sekali juga Pak Endi. Sekarang begitu banyak pandangan-pandangan terkait dengan masalah yang membuat kita kadang-kadang khawatir tingkat keimanan kita akan menjadi terdegradasi akibat banyak paham yang masuk di HP itu. Ya. Oleh karena itu kehadiran Pondok Pesantren Ahmad Dhani sekali lagi bagi kami adalah sangat membantu dalam memperkuat bagaimana anak-anak di Kabupaten Majalengka, bagaimana seluruh kekuatan guru dan pengajar di Majalengka mampu bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana kita membentuk karakter anak agar anak menjadi punya kemampuan untuk menyiapkan dirinya untuk masa depan, berkarakter, berbudi luhur, dan berakhlakul karimah. Inilah yang dibutuhkan hari ini dan persiapan menyongsong kemajuan Indonesia, terutama memasuki Indonesia tahun 2045, yaitu Indonesia Emas. Saya percaya Pak Endi dengan kurikulum yang diberikan, yang dijadikan acuan di sini akan mampu menjadikan anak-anak jebolan pesantren Ahmad Dhani adalah akan menjadi pemilik masa depan. Saya doakan. Terlebih saya melihat hari ini sudah baru saja tingkat SLTP ya, SLTA ya, aliyah ini sudah mampu merancang bangun seperti ini. Ya, luar biasa. Sekali lagi selamat. Saya berdoa mudah-mudahan Pak Haji Endi beserta seluruh jajaran pengurus dan Dewan Guru dan semuanya
saya doakan mudah-mudahan sing sehat, panjang yuswa, diberikan kemudahan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka memajukan Pondok Pesantren Al-Madani ini. Kemudian saya juga tadi mendengar Bapak Ibu sekalian bahwa sudah dibangun A, sudah dibangun B, cuman tadi saya tanyakan ya, karena saya datang ke sini gelap, jadi mana yang harus saya bantu gitu. Ya, tapi paling tidak karena tadi saya mendengar dari Pak Ketua Dewan Wakaf, ayah yang urusan beres masih utang kene. Ya, insya Allah kita bantu nanti 100 juta lah ya. Tapi prosesnya asik dulu. Nanti dengan Pak Kabak tapem prosesnya ya. Karena bagaimanapun juga Bapak sekalian, pemerintah wajib untuk selalu perhatikan, apalagi sarana pembelajaran. Kabupaten Majalengka hari ini Pak, kita masih berada di level di bawah rata-rata Jawa Barat, terutama terkait dengan rata-rata lama sekolah. Majalengka baru nyampe kepada SMP kelas 1 Pak. Padahal Jawa Barat sudah SMP, rata-rata Jawa Barat SMP kelas 2. Kita masih rendah. Oleh karena itu dengan kehadiran pesantren, kehadiran sekolah-sekolah di Majalengka, saya meyakini Pak Kadis, ya kita akan terlepas dari angka rata-rata lama sekolah yang hanya baru SMP. Ya. Saya juga tidak percaya Pak Endi, masa di Majalengka rata-rata lama sekolah berdasarkan BPS baru tingkat SMP. Ya. Boleh jadi mungkin datanya zaman baheula can dirubah. Anaknya masih SD sampai sekarang belum berubah, padahal anak sekarang sudah keluar SMA. Makanya saya sedang meminta kepada Pak Kadis kerjasama dengan Dukcapil, kerjasama dengan Dinas Sosial untuk mengupdating data. Ya. Karena jujur secara pribadi saya agak sedikit ragu kalau di Majalengka rata-rata lama sekolahnya baru SMP kelas 1 masyarakatnya gitu. Ya. Sekali lagi saya percaya Pak Haji Edi, ya kami sangat membuka diri. Yuk cuang babarengan ngamajukeun Majalengka akan langkung saya dan didorong oleh semua segmen yang juga menggarap segmen masing-masing. Kami ingin seluruh aktivitas kehidupan masyarakat di Majalengka agar langkung saya itu bisa akan terwujud jikalau semua masyarakat ikut bersama-sama mengawal dan babarengan untuk mewujudkannya. Jalannya kudu aralus, ya. Kemudian bangunan sekolah kudu aralus, irigasi sangkan ketahanan pangannya bagus, kudu lancar. Kemudian anak-anaknya juga yang sedang sekolah terus didorong, ya. Kemudian diatur juga titip. Hari ini tadi saya katakan HP dipegang, tapi bang waktuna berapa jam dia harus pegang HP, ya. Berapa jam dia harus berada di lingkungan pesantren. Apalagi Pak Gubernur sudah membuat aturan anak-anak usia SD SMP tidak boleh jam 9 masih keluyuran di luar. Mudah-mudahan ini juga gayung bersambut dengan Pak Haji. Yang terakhir, selamat kepada adik-adik ya yang hari ini melaksanakan kegiatan malam gembira dan memenuhi permintaan panitia dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Atau gungnya bawa ke sini. Dimohon kepada segenap tamu undangan agar menaiki panggung untuk membuka acara bersama.
Sekali lagi memenuhi undangan panitia, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Arena Gembira Glorious Generation 608 hari ini atau malam ini, malam Ahad tanggal 6 September tahun 2025 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. 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 Demikian tadi saya, hapunten nukasun pilih ayat cariosan pirang sapawados bari jeung lepat hatur nuhun kasadayana bila tabiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada segenap tamu undangan untuk melaksanakan sesi perfotoan. Formal terlebih dahulu. Oke. Hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Takbir. Jempol. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.